Mengulik hal-hal unik dari berbagai belahan dunia kerap mendatangkan keseruan tersendiri. Banyak hal baru yang bisa kita pelajari seperti budaya, suku bangsa, bahasa hingga makanan khasnya. Nah, dalam video ini kita akan mengulas lebih jauh tentang suku aborigin yang mendiami benua Australia. Mungkin saja tidak banyak yang tahu tentang suku asli negeri kanguru ini. Namun apakah suku aborigin sama halnya dengan suku pedalaman di Indonesia? Simak video ini sampai selesai. 5 fakta suku aborigin. Suku asli Australia yang suka berburu. Suku aborigin merupakan suku yang pertama sekali mendiami benua Australia, wilayah Tasmania dan Kepulauan Wellak Torres. Nama aborigin sendiri diambil dari bahasa Latin, yakni aborigine yang berarti pertama. Semenjak bangsa Eropa berhasil menduduki wilayah benua Australia, keberadaan suku ini mulai tergusur oleh adanya bangsa asing. Suku aborigin memiliki kebiasaan mencari ikan dan berburu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan buruan mereka berupa hewan-hewan liar seperti kanguru, Tasmanian devil, hingga wombat. Suku aborigin berburu menggunakan tombak dan bumerang. Daging hewan buruan dikonsumsi dan kulit hewan digunakan sebagai baju yang berfungsi menghangatkan badan saat musim dingin. Sementara saat menangkap ikan, mereka biasa menggunakan jaring dan tombak. Suku dari benua Australia ini hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Tidak heran jika ada yang menyebutnya sebagai suku pengelana. Mereka biasanya membangun rumah dari ranting-ranting pepohonan dan dedaunan kering. Lantaran tidak bermukim di suatu daerah dalam jangka waktu yang lama, mereka hanya membuat rumah sederhana hanya untuk tempat berteduh dan melepas lelah. Sejarah suku aborigin yang tersingkirkan dari wilayahnya sendiri. Diperkirakan oleh para peneliti, sekitar 40.000 hingga 70.000 tahun lalu, nenek moyang suku bangsa aborigin sudah sampai ke Australia dari arah utara atau Asia Tenggara dan Indonesia. Sebelum kedatangan bangsa kolonial ke benua Australia, mereka sudah menempati hampir seluruh wilayah Australia. Saat itu, jumlah penduduk aborigin mencapai 30.000 jiwa. Namun ketika itu, suku tersebut memiliki budaya yang berbeda-beda dan terbagi menjadi beberapa golongan seperti aborigin Koori yang menghuni wilayah Sydney, aborigin Yolngu di pesisir utara Australia, dan aborigin Larrakia yang ada di wilayah Darwin. Suku aborigin hidup terisolasi di dalam benua Australia hingga pada tahun 1700-an. Mereka mulai bersinggungan dengan bangsa barat. Pada awal kemunculan bangsa barat, suku ini merasa bingung dengan orang-orang berkulit pucat dan berpenampilan lebih maju dari cara mereka berpakaian. Setelah barat menduduki Australia, suku aborigin memilih menjauh dari pemukiman orang Inggris kala itu. Jumlah suku aborigin saat ini. Keterasingan suku ini di benua Australia semakin terlihat setelah ditemukannya emas di benua tersebut. Bangsa barat mengusir dan merampas tanah suku aborigin. Tak sedikit pula penduduknya yang dibunuh. Sementara ratusan jiwa yang tersisa diusir ke wilayah gersang dan tandus. Akibatnya, mereka terkena wabah dan kelaparan yang berujung pada kematian. Ditambah lagi, adanya perang antar golongan suku yang membuat jumlah mereka semakin sedikit. Saat ini, diperkirakan jumlah penduduk suku tersebut hanya tinggal 144.000 jiwa. Ini sudah termasuk suku asli aborigin yang jumlah hanya 50.000 orang. Sisanya sudah tercampur dengan ras lainnya. Memiliki kemiripan dengan orang Papua. Melansir dari berbagai sumber, suku ini memiliki kemiripan dengan orang Papua dengan kulit yang gelap. Ini karena sekitar 50.000 tahun yang lalu, orang-orang Papua menjelajah hingga ke benua Australia dan menetap di sana. Seiring berjalannya waktu, fisik mereka mengalami berbagai perubahan. Mayoritas mereka lebih pendek dibandingkan dengan orang-orang Papua. Selain tubuh yang pendek, suku ini juga memiliki tipe rambut keriting dan sebagian berwarna kemerahan.
berjiwa seni tinggi. Siapa sangka, suku aborigin ternyata berjiwa seni yang tinggi. Ini dibuktikan dengan banyaknya lukisan di dinding gua yang ditemukan. Selain itu, suku ini juga jago memahat. Jika ingin mengetahui keseluruhan karya seni khas aborigin, kita dapat mengunjunginya di Museum Seni Aborigin di Australia. Tidak berbeda dengan suku pedalaman yang ada di Indonesia, suku bangsa aborigin masih menganut kepercayaan pada roh agung. Dalam kepercayaannya, roh agung akan memberikan bimbingan dan petunjuk untuk menjalani kehidupan ini. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengenal agama Kristen, dan saat ini mayoritas memeluk agama tersebut. Sayangnya, bangsa aborigin kini merasa tersisih dan terasingkan di negaranya sendiri. Hal ini dikarenakan kehadiran bangsa kulit putih. Suku ini juga kerap dipandang sebagai suku yang terbelakang di Australia. Nah, itu dia ulasan tentang suku aborigin beserta sejarah dan asal-usulnya. Meskipun suku tersebut saat ini jumlahnya semakin sedikit dan terasing, tetapi mereka masih dapat bertahan dan berkembang di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.